Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang dinamika kualitas layanan dalam ekspansi global, strategi, budaya, dan keunggulan kompetitif. Pertama, pendahuluan. Ekonomi dunia saat ini mengalami pergeseran dari sektor manufaktur menuju ekonomi berbasis jasa. Bahkan sektor jasa sudah menyumbang lebih dari 71% PDB global. Karena itu, kualitas layanan menjadi faktor penting dalam pertumbuhan bisnis dan keunggulan kompetitif perusahaan. Dalam melakukan ekspansi global, perusahaan tidak hanya membutuhkan strategi yang matang, tetapi juga harus memahami budaya, pasar lokal, dan regulasi di berbagai negara agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan internasional. Selanjutnya, fondasi teoritis kualitas layanan global. Kualitas layanan diukur dari perbandingan antara harapan pelanggan dengan pengalaman yang mereka rasakan. Berbeda dengan produk fisik, jasa memiliki karakteristik khusus seperti tidak berwujud, beragam, tidak dapat dipisahkan antara produksi dan konsumsi, serta tidak tahan lama. Oleh karena itu, pengelolaan kualitas layanan menjadi lebih kompleks dan sangat bergantung pada persepsi serta pengalaman konsumen. Selanjutnya, evolusi model kesenjangan atau gap model yang dikembangkan oleh para Suraman, Zaitan, dan Berry. Model ini menjelaskan bahwa kualitas layanan dipengaruhi oleh perbedaan antara harapan pelanggan dengan layanan yang benar-benar mereka terima. Terdapat 5 kesenjangan utama, mulai dari pemahaman manajemen standar layanan, pelaksanaan layanan, hingga komunikasi perusahaan kepada pelanggan. Dalam ekspansi global, kesenjangan komunikasi menjadi tantangan terbesar karena promosi global seringkali tidak sesuai dengan kondisi layanan di pasar lokal. Selain itu, perkembangan teknologi juga membuat perusahaan perlu memperhatikan kualitas layanan digital dan kepuasan karyawan. Selanjutnya, dimensi server kualitas layanan yang diukur melalui 5 aspek utama, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles. Tingkat kepentingan tiap dimensi berbeda di setiap budaya dan kondisi pasar. Di era digital, saat ini kualitas layanan juga dinilai dari keamanan data, kemudahan aplikasi, dan kecepatan layanan online karena hal tersebut sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, model ground rules, kualitas teknis versus fungsional. Model kualitas layanan menurut Christian yang membagi kualitas layanan menjadi 2 aspek, yaitu kualitas teknis dan kualitas fungsional. Kualitas teknis berfokus pada apa yang diterima pelanggan, sedangkan kualitas fungsional menekankan bagaimana layanan tersebut diberikan. Selain itu, citra perusahaan juga mempengaruhi persepsi pelanggan. Perusahaan dengan reputasi baik biasanya lebih mudah mendapatkan toleransi jika terjadi kesalahan kecil dalam layanan. Oleh karena itu, dalam ekspansi global, perusahaan harus mampu menjaga standar layanan sekaligus menyesuaikannya standar dengan budaya lokal. Selanjutnya, budaya nasional juga mempengaruhi ekspansi. Budaya nasional juga mempengaruhi ekspektasi pelanggan terhadap kualitas layanan. Perbedaan nilai, perilaku, dan cara berinteraksi menyebabkan standar layanan di setiap negara menjadi berbeda. Karena itu, perusahaan global perlu memahami budaya lokal agar dapat membangun hubungan pelanggan yang baik akan menghindari kesalahpahaman. Kemudian, Gerd Horsted menjelaskan 6 dimensi budaya yang mempengaruhi kualitas layanan, yaitu power distance, individualisme versus kolektif, masculinity versus femininity, uncertainty, avoidance, long-term orientation, serta intelligence versus resistance. Dimensi-dimensi ini membantu perusahaan memahami karakter pelanggan di berbagai negara sehingga strategi layanan dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, korelasi budaya dan dimensi lokal. Dalam budaya kolektivis, interaksi personal dan hubungan yang dekat lebih dihargai, sedangkan budaya individualis lebih menekankan privasi dan layanan yang dipersonalisasi. Selain itu, negara dengan tingkat penghindaran ketidakpastian tinggi biasanya menginginkan layanan yang jelas, andal, dan memiliki jaminan kualitas. Oleh karena itu, perusahaan global harus memahami karakter budaya pelanggan agar strategi layanan dapat berjalan lebih efektif. Selanjutnya, dalam strategi ekspansi global, perusahaan harus memilih antara standarisasi atau adaptasi lokal. Standarisasi memberikan efisiensi biaya, konsistensi merek, dan kemudahan kontrol operasional. Sementara itu, adaptasi lokal membantu perusahaan menyesuaikan layanan dengan budaya dan kebutuhan konsumen di setiap negara. Namun, standarisasi global juga memiliki risiko, walaupun mampu menciptakan pengalaman layanan yang konsisten dan memperkuat loyalitas merek. Strategi yang terlalu kaku dapat gagal memenuhi preferensi budaya lokal. Akibatnya, pasar lokal bisa lebih mudah menarik perhatian konsumen karena dianggap lebih memahami kebutuhan pasar setempat. Selanjutnya, strategi adaptasi lokal atau lokalisasi dalam ekspansi global. Lokalisasi berarti perusahaan menyesuaikan produk, layanan, hingga strategi pemasaran sesuai budaya dan kebutuhan pasar di tiap negara. Penyesuaian ini bisa berupa bahasa, desain, maupun pesan promosi agar lebih mudah diterima konsumen lokal. Strategi ini penting karena pelanggan cenderung lebih percaya pada layanan yang sesuai dengan budaya mereka. Walaupun di sisi lain, biaya operasional dan risiko inkonsistensi merek bisa meningkat. Selain itu, terdapat pendekatan transnasional dan globalisasi, yaitu kombinasi antara standarisasi global dan adaptasi lokal dengan konsep think global, act lokal. Perusahaan tetap mempertahankan identitas
dan standar kualitas global, tetapi layanan disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Contohnya adalah McDonald's dan Starbucks yang berhasil mempertahankan kualitas global sambil menyesuaikan menu dan suasana toko di berbagai negara. Selanjutnya, kerangka kerja penyediaan layanan global dan penerapan Total Quality Management atau TQM dalam layanan. Perusahaan global membutuhkan 4 elemen utama, yaitu model operasi manajemen, kinerja, tata kelola hubungan, serta staffing dan pengembangan karyawan. Keempat elemen ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi global, menjaga konsistensi kualitas layanan, dan memastikan karyawan mampu bekerja sama sesuai kebutuhan pasar internasional. Selanjutnya, TQM dalam layanan. TQM merupakan pendekatan menyeluruh untuk menjaga kualitas layanan melalui keterlibatan seluruh bagian organisasi. TQM menekankan fokus pada pelanggan, perbaikan berkelanjutan, dan pengelolaan proses agar perusahaan dapat memberikan layanan yang konsistensi dan berkualitas. Dalam konsep modern, TQM juga diperlukan dengan ekosistem layanan digital. Pelanggan tidak lagi hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga berperan sebagai co-kreator nilai. Teknologi dan interaksi pelanggan menjadi faktor penting dalam menciptakan pengalaman layanan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya, implementasi Total Quality Management atau TQM pada perusahaan global serta hambatan dalam ekspansi kualitas layanan. Starbucks menjadi contoh penerapan TQM melalui kombinasi produk berkualitas, layanan yang responsif, dan keterlibatan karyawan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Dalam praktiknya, perusahaan juga menggunakan alat seperti fishbone diagram, Pareto analisis, dan blueprinting untuk mengidentifikasi serta memperbaiki masalah kualitas layanan. Selain itu, ekspansi global juga menghadapi berbagai hambatan seperti perbedaan bahasa, regulasi, dan budaya bisnis. Hambatan bahasa dapat menyebabkan miskomunikasi dan kesalahan pemasaran, sedangkan perbedaan regulasi dapat menimbulkan risiko hukum dan merusak reputasi perusahaan. Perbedaan etika dan norma bisnis di setiap negara juga menuntut perusahaan memahami budaya lokal agar hubungan bisnis dan kualitas layanan tetap terjaga. Selanjutnya, studi kasus perusahaan global dalam menjaga kualitas layanan serta tren masa depan layanan global. Starbucks berhasil menggabungkan standar layanan global dengan adaptasi lokal melalui kustomisasi menu, pemberdayaan karyawan, dan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. McDonald's menerapkan strategi lokalisasi dengan menyesuaikan menu dan operasional sesuai budaya lokal di berbagai negara. Sementara itu, Marriott International menjaga kualitas layanan melalui standar operasional yang ketat, pelatihan manajer, dan pengembangan karyawan yang berfokus pada loyalitas pelanggan. Selain itu, tren kualitas layanan global pada tahun 2024 hingga 2025 dipengaruhi oleh perkembangan artificial intelligence atau AI, perubahan iklim dan dinamika geopolitik. AI dan generatif AI dimanfaatkan untuk meningkatkan efisien operasional, otomatisasi layanan, dan personalisasi pengalaman pelanggan. Namun, keberhasilan penerapan teknologi ini sangat bergantung pada kesiapan pemimpin dan kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan transformasi digital. Selanjutnya, perkembangan global business service atau GBS serta kesimpulan dan kualitas layanan global. Model GBS saat ini berkembang menjadi pusat kapabilitas global yang berfokus pada efisiensi teknologi dan pengalaman pelanggan atau customer experience. Negara seperti India, Amerika Serikat, dan Polandia menjadi pusat utama GBS, sementara teknologi AI dari generatif AI mulai memanfaatkan untuk otomatisasi layanan personalisasi pelanggan dan peningkatan efisiensi operasional. Selain itu, aspek keberlanjutan dan dampak sosial juga mulai menjadi indikator penting dalam menilai kualitas layanan global. Terakhir, kesimpulan, keberhasilan ekspansi global layanan sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam menyeimbangkan standar global dengan kebutuhan lokal. Kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan efisiensi, tetapi juga oleh pemahaman budaya, pemberdayaan karyawan, dan kemampuan membangun hubungan dengan pelanggan. Perusahaan seperti Starbucks, McDonald's, dan Marriott Internasional menunjukkan bahwa strategi think global, act lokal menjadi kunci utama untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.